Nah, saya tadi mencoba indentasi. Nah, given misalkan saya mempunyai sebuah variabel, katakanlah x sama dengan 0. Ya. Kalau dalam Java atau di dalam C++ kita ada tanda petik koma seperti ini ya, apa namanya, titik koma seperti ini ya. Kalau dalam Python untuk mengakhiri sebuah perintah itu kita melakukan apa namanya line baru. Cukup demikian, tidak perlu titik koma. Terus kemudian perintah yang baru, ya. Apa misalkan if x dengan 0, langsung titik dua. Baru di sini kita lihat di situ langsung otomatis indentasinya 4 spasi. Jadi perintah di dalam if-nya itu kita bisa tuliskan mulai indentasi 4. Nah, seperti itu. Print 0. Ya. Oke, di sini langsung keluar di bawahnya di konsul namanya ini itu 0. Ya. Di sini 0. Nah, apabila tadi indentasinya itu tidak 4 spasi atau tidak masuk, itu ya akan error. Di sini tulisannya apa? Indentation error or expected and indented block. Kita masukkan satu saja. Nah, ini sudah bisa jalan 0 ya, keluar. Tapi apabila kita mau menambahkan misalkan else 2 ya. Bukan 0. Bisa jalan nggak nih kira-kira? Bisa jalan ya. Berarti asalkan dia ada apa namanya kedudukannya di atas ya. Nah, asalkan dia menjorok ke dalam indentasinya. Tapi kalau misalkan tidak ya akan error. Nah, ini expected unindented block. Jadi dianggap kedudukannya sama dengan else-nya ini, padahal kita maunya sebuah perintah di dalam else. Berarti paling tidak dia harus indentasi, paling tidak spasi. Gitu. Jadi untuk menunjukkan bahwa print ini berada di dalamnya else. Jadi, kalau kita misalkan ganti 1, berarti jawabannya ya bukan 0. Seperti demikian. Nah, begitu pentingnya indentasi dalam Python ini, maka teman-teman perlu dengan cermat ya memperhatikan. Jadi biasanya kalau kita sehabis mengcopy code dari yang lainnya ada permasalahan indentasi. Karena biasanya ketika kita paste sini itu sudah tidak beraturan lagi, perlu disesuaikan. Nah, seperti demikian. Dan ini merupakan pekerjaan yang tidak mudah kalau misalkan code-nya itu banyak, gitu kan ya. Nah, seperti itu. Jadi itu tadi adalah permasalahan indentasi. Nah, sekarang misalkan tadi string gitu ya. Nah, bukan 0 ya. Jadi dianggap string ya. Kalau x berarti dia termasuk 0. Ya karena stringnya 0. Misalnya kita tulis ini. Ya, termasuk bukan 0 ya. Jadi dia tidak match stringnya sini. Dia termasuk bukan 0 karena apapun yang dia match dengan string yang ada di sini itu dianggap sebagai memenuhi kaidah if yang ada di pertama ini. Misalkan saya mempunyai x, itu stringnya adalah saya cinta Indonesia. Kita tinggal print sini x ya. Kira-kira pertanyaan apa? Nah, dia adalah bukan 0 dan dia adalah saya cinta Indonesia, langsung di print, dia di print berupa string saya cinta Indonesia ini tadi. Simple kan?
Jadi seperti demikian, kita juga bisa membuat petikan ini satu petik. Coba kita lihat bisa apa tidak. Bisa. Jadi kalau misalkan kita memutuskan petik satu, harus diakhiri dengan petik satu. Ya. Nah, kalau kita petik 3 kali seperti ini, kita melakukan komen. Jadi menginaktifkan kodenya. Sampai seberapa banyak, sampai sini kita bisa mulai baru lagi print misalkan x ya. Print kemudian undefined name x ya. Nah, tapi sebelumnya kita pernah merun x ini bahwa x ini isinya saya cinta Indonesia. Jadi x ini defaultnya adalah saya cinta Indonesia. Berbeda apabila kita mendefinisikan akan memprintkan variabel yang baru y tidak diketahui ya apa isinya, gitu. Belum didefinisikan sebelumnya, maka name error. Nah, kita bisa lihat di konsol ini name error, name y is not defined. Dengan x ini sebelumnya kita bisa pernah merun ya karena ini interpreter, dia masih nyantol saya cinta Indonesia. Ini untuk komen. Jadi bagaimana mengkomen yang ada di dalam IDE Python ini. Kalau misalkan, kalau cukup satu baris kita bisa menggunakan crash, tanda crash seperti ini. Nah, kalau misalkan berbaris-baris seperti tadi, kita perlu mengkomen dengan menggunakan triple ini tadi, petik itu tadi diakhiri dengan triple petik seperti itu. Ya. Kalau misalkan kita ingin memberikan sebuah catatan dalam kode kita, ini adalah latihan Python pertama. Nah, ini sebagai catatan-catatan. Nah, kita bisa buka lagi. Kita juga bisa melakukan print double. Nah, misalkan saya mempunyai string yang lain lagi, ya. String saya cinta Wilcom. Kita bisa langsung print di sini. Nah, langsung dia otomatis bergabung antara dua string itu tadi, yaitu saya cinta Indonesia, saya cinta Wilcom. Kalau misalkan kita ingin buat ya, nah, saya cinta Indonesia dan saya cinta Wilcom, seperti itu. Jadi print bisa langsung di sini, tidak perlu variabel. Oke, seperti demikian. Sampai di sini dulu, mungkin ada pertanyaan, silakan. Nah, ini kebetulan saya memakai Python versi 2. Kalau menggunakan Python versi 3, harus ada buka tutup kurungnya. Untuk print ini ya, untuk print.